Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, mahasiswa Prodi Hukum kelas 2020B. Nomor induk mahasiswa 2012177702. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang karakteristik hukum sebagai kontak sosial. Yang pertama, pengertian hukum sendiri. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi kita sebagai manusia itu ada batasannya, ada aturannya, tidak seenaknya sendirilah. Ada hukumnya kalau mau bertindak itu. Apalagi negara kita negara hukum. Terus di Indonesia sendiri hukum ada bermacam-macam, yaitu hukum adat, terus hukum nasional. Terus kalau yang namanya hukum adat itu misalnya kita ada di kampung kita, terus ada aturan sendiri dari kampung kita itu sendiri. Jadi aturan yang berlaku di suatu daerah atau wilayah itu atau di suatu kampung itu. Terus yang kedua, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ada 4, yaitu hukum yang pertama, hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, yang tadi ya, hukum itu mengatur kita agar tidak seenaknya sendiri. Ada batas-batasannya kalau mau ingin bertindak. Nah, seperti itu. Yang kedua, peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Nah, jadi hukum itu dibuat tidak asal, yang membuat itu sudah lembaga yang berwenang, yang berkompeten di bidang hukum. Terus yang ketiga, penegakan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa, di mana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi. Nah, ini yang sering terjadi. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Terus selanjutnya tujuan hukum. Tujuan hukum sendiri yaitu hukum bersifat universal, di mana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Tujuan hukum sendiri yaitu agar tercipta tata tertib di masyarakat. Terus materi selanjutnya yaitu karakteristik hukum. Karakteristik hukum yaitu adanya perintah atau larangan. Maksud dari karakteristik ini adalah hukum merupakan suatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu di masyarakat. Terus bersifat memaksa, ya tadi, hukum itu dalam karakteristik ini setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan tanpa adanya pengecualian. Jadi hukum tidak pandang bulu untuk semua. Terus masuk ke materi, yaitu hukum sebagai kontak sosial. Hukum yang pertama, hukum sebagai sarana sosial kontrol atau pengendali sosial. Hukum sebagai sosial kontrol atau kepastian hukum, artinya undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa penegak hukum. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban, pencapaian keadilan, pengendalian sosial, mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial, di mana hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga negara dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Jadi hukum itu dibuat tidak untuk merugikan masyarakat, tapi untuk menjamin terlaksananya tertib sosial dan menjamin harkat martabat masyarakat. Terus hukum berfungsi sebagai yang kedua, hukum berfungsi sebagai sarana social engineering, adalah
makhluk sosial di mana manusia di situ ada hukum atau dikenal sebagai ubi societas ubius. Nah, hukum yang berarti aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan diterapkan untuk mengatur hubungan manusia, baik hubungan antara individu dan antara individu dengan kelompok, baik dalam bentuk stratifikasi maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Terus hukum dapat bersifat social engineering, merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan, mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum. Konsekuensi negara sedang membangun yang kaitannya untuk menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang modern. Nah, itu dia. Jadi hukum itu membawa kita dari dulu di mana di kontak sosial itu di masyarakat dahulu lah, itu tidak terjadi dengan baik, tidak ada hukum yang mengatur. Ya ada, tapi hanya hukum adat. Tapi dalam kontak sosial sekarang, hukum itu membawa kita ke masa yang lebih modern, ke masa yang lebih maju. Dengan adanya hukum dalam kontak sosial mampu membuat tatanan sosial dalam masyarakat tersebut. Terus selanjutnya fungsi hukum dalam kehidupan manusia. Fungsi hukum dalam kontak sosial. Nah, sejak lahir di dunia manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat kan. Terus dari pergaulan itu secara terpintas lalu mengetahui kalau kita itu dalam hal-hal lain berbeda dengan satu orang, berbeda dengan yang orang lain. Nah, itu hukum hadir untuk mengatur kita dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan hukum kontak, karakteristik hukum sebagai kontak sosial itu hukum mengatur bagaimana kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya di dalam masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.